Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Jadi tidak bisa kita sendiri, tidak bisa. Memang betul ya, sebagian ada yang mendatangi saya, untuk apa kita mazhab-mazhab itu? Tidak perlu mazhab. Kan disuruhkan Al-Quran dan Sunnah. Lun pegahilun betul Al-Quran Sunnah. Saya pribadi tidak bisa saya memahami Al-Quran tanpa ulama itu. Ulama itu bukan orang sembarangan. Mereka belajar luar biasa, bukan seperti kita. Namun norek Google tapi Google, tanya ngeli Pak Mbah Google, Pak. Google punya Google, tanya Mbak Google, Pak. Kadang-kadang pengen ngeli Google, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Ulama itu berbeda, Pak. Dia memahami ayat dengan beberapa ilmu, ya, Pak. Ilmu Al-Qur'annya, ilmu hadisnya dan lain sebagainya. Kalau kita ingin ambil, ya ambil. Kalau enggak, ya sudah. Cuma memberikan jalan saja, kunci saja. Ya. Jadi di sini diungkapkan illa yadhunnuna la ilma lahum. Jadi enggak punya ilmu. Makanya di dalam sebuah hadis itu diungkapkan begini. Kalau kamu ditanya sesuatu, kamu tidak tahu, tetapi juga kamu jawab juga, ya, maka hati-hati itu, Pak. Ya. Jadi artinya kita ditanya sesuatu tentang fatwa, kalau nggak tahu ngomong nggak tahu, saya tidak tahu, saya tidak ada ilmu di situ. Jadi jangan merasa pesimis, memakai pekek lego, nanti bodoh sekali saya, gitu, Pak. Jadi kenapa? Kalau kita berikan fatwa kita salah, akan dijalankan oleh orang lain, maka dosa terus mengalir ke kita, dosa terus mengalir ke kita. Jadi kalau tidak tahu ngomong saja, saya tidak tahu, ya, Pak, saya tidak tahu. Daripada apa dosa-dosa menimpa kita, lebih baik kita katakan saya tidak tahu. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna wa inhum illa yadhunnun. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Berarti ini sudah habis ya, sudah habis. Kita lanjut lagi. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Ya, sampai segitu saja. Coba diterjemahkan. Ya, kita akan memahami apa maksud ini. Tapi sebelumnya, itu fa ta'qib namanya. Fa ta'qib bagaimana? Maka celakalah, Pak. Orang-orang yang ngomong-ngomong saja dan mengatakan ini Al-Qur'an ini. Orang ngomong saja mengatakan ini sumbernya dari Quran, padahal tidak. Dia hanya mereka-reka saja, Pak. Mereka-reka saja. Ya, jadi orang seperti ini fawailun. Maka wailah mereka. Apa itu wail? Dalam tafsir Ibnu Abbas, wailun itu makna majas daripada apa? Al-halak, kehancuran. Kehancuran, celaka, tidak ada rahmat, tidak ada berkah, itu wail namanya. Makanya seorang itu ketika dia mau meninggal dunia, maka hati-hati nanti kalau didatangi malaikat yang mengatakan kalimat ininya kabeh nih, Pak. Kalau sempat malaikat ngomong seperti itu, kita dari mau sakaratul maut celaka terus kita sampai di alam barzakh, sampai dibangkitkan di padang mahsyar, sampai nanti dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ketika seorang mau meninggal, datanglah malaikat, kelompok malaikat namanya kelompok malaikat an-nazi'at. Ya, jadi bukan satu malaikat, Pak, tapi kelompok, enggak? Kelompok. Ketika dia tahu orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, akan sengsara dia, maka malaikat ini mengatakan wailak, celaka kamu, kata malaikat ini. Bukan malaikat saja, orang lain begitu juga. Orang lain begitu. Senang sekali orang lain kalau dia meninggal dunia. Ketika ketahuan siapa mau meninggal, si fulan, alhamdulillah, Mbah meninggal juga dia, Mbak. Urung rusak kampung, Mbak. Tukar rusak kampung, tukar rusak. Idoa lo ligo, Mbak. Kemudian apa? Dilaknat juga dia oleh binatang, oleh tumbuh-tumbuhan, biar meninggal dia, biar mati dia. Kalau sempat keluar kata-kata itu dari malaikat, wailak, celaka kamu, artinya apa? Kita terus celaka terus, Pak. Ya, terus celaka. Tetapi kalau keluar kata-kata dari malaikat, ada malaikat kelompok namanya kelompok malaikat an-nasyitat namanya. Ini saya tidak ngomong-ngomong saja, Pak. Nanti akan kita lalui masa-masa ini, Pak. Ketika mau meninggal dunia, kalau nggak percaya coba tes saja nanti. Waktu mau meninggal pu budaya lu megah ya, Pak. Ya, Pak. Nyohana budaya dia protes sama aja, Ci. Waktu mau meninggal protes, hana budaya kau yang megah ya, Pak. Ya, Pak. Ketika kita mau meninggal dunia, tiba-tiba nanti datang kelompok malaikat nasyitat. Malaikat nasyitat ini, apa kata malaikat nasyitat? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ini kalimat ini diarahkan oleh Allah kepada malaikat untuk mengucapkan kepada orang yang mau meninggal tadi. Allah takhafu, kamu jangan takut.
Kami ini baik-baik. Kamu tenang saja kamu. Ketika mau dicabut nyawa, Pak. Makanya orang yang akan dicabut nyawa tadi tersenyum dia, Pak. Kenapa? Dia melihat malaikat pencabut nyawa itu yang sedang mencabut nyawa dia dan mengatakan, "Allah takhafu, kamu jangan takut." Maka dia tenang sekali, Pak. Hana kamu. Tetapi orang yang pertama tadi ketakutan dia, Pak. Kenapa? Malaikat mengatakan, "Wailak, celaka kamu, celaka kamu." Maka dia mendedak dan takut dan berteriak-teriak dia. Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kamu gundah nanti. Waktu kamu meninggal, kamu mau kemana? Kamu tenang saja kamu. Sudah dipersiapkan sesuatu yang istimewa untukmu. Ya, Pak. Sudah dipersiapkan yang istimewa untukmu. Kamu tenang saja. Maka dia tenang saja. Makanya orang yang tadi, yang pertama, kenapa dia takut? Pertama, malaikat sudah mengatakan, "Wailak, celaka kamu." Satu. Yang kedua, dia tidak tahu masa depan dia di alam barzah bagaimana. Di alam barzah bagaimana ini. Takut sekali dia. Kenapa? Karena selama ini yang dia kejar cuma dunia saja. Ibadah tidak. Ketika dunia sudah berakhir, kekuasaan dia sudah habis, harta sudah habis, semua sudah habis. Dia melanjut ke masa selanjutnya dan dia takut sekali bagaimana saya nantinya. Tetapi orang yang beriman, Allah mengatakan, "Allah tahzanu, kamu tenang saja, dipersiapkan sesuatu yang istimewa untukmu." Wa abshiru bil jannah, kata Allah. Beritahukan kepada dia kalau dia akan aku masukkan ke dalam surga. Inilah doa kita kepada Allah, kepada saudara-saudara kita. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya itu taman-taman surga. Ya, namanya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Itu makna wail. Satu. Yang kedua, wail itu apa? Wadin fi jahannam. Ada sebuah lembah yang berada di dalam neraka, itu wail namanya. Wail. Jadi ketika Allah mengatakan fawailul lil musallin. Kalau ada orang salat, fawailul lil musallin. Maka kita jangan baca sepenggal-sepenggal. Nanti kalau baca sepenggal-sepenggal salah memahami. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang salat. Maka orang enggak ada yang salat lagi ini. Ada yang pegah na sembahyang limput, sembahyang celaka sembahyang. Padahal apa? Ada lanjutnya lagi, Pak. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini apa maksudnya? Ini ada dua pendapat ulama, itu menyikapi makna fi di situ, fi. Ada yang mengatakan makna fi salatihim sahun, dia sedang salat tapi lalai. Dia tidak khusyuk, maka celakalah dia. Kenapa celaka? Selama dia salat puluhan tahun tidak ada nilai nol nilainya, Pak. Kalau nol kan tidak ada apa-apa. Ya, Pak. Salatnya tidak khusyuk, tidak tahu apa salat, tidak tahu apa-apa, yang penting dia salat saja. Ini fi di sini. Ada yang mengartikan fi itu mereka itu orang salat. Mereka orang salat, tetapi ketika azan berlangsung, dia tidak mau datang ke masjid. Alah, nanti saja. Celaka orang ini, Pak. Fawailul lil musallin. Orang yang salat saja dia mendengar azan tidak pergi salat, tidak melakukan ibadah salat, celaka, apalagi orang yang tidak salat. Ya, Pak. Apalagi orang yang tidak salat. Orang yang salat saja celaka, apalagi yang tidak salat sama sekali, lebih celaka lagi, Pak. Itu makna wailun. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalian. Ya. Ada juga yang mengartikan wailun itu apa? Jabalun finnar. Ada gunung di neraka, Pak. Namanya wail. Ya, ada gunung di neraka namanya wail. Maka wail itu bukan neraka wail. Kalau ada mengatakan wail itu neraka, itu keliru. Neraka itu cuma 7, tidak ada wail. Jahannam, ladza, sa'ir, sakar, jahim, hutama, hawiyah. Jadi tidak ada neraka wail. Wail itu adalah lembah di neraka. Artinya apa? Kalau di neraka itu susah, di lembahnya lebih susah lagi, lebih parah lagi. Ya, lembahnya lebih parah lagi. Makanya salah satu syafaat Nabi Muhammad, kalau kita merujuk ke dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu as-sabi yang ketujuh apa? Syafaat beliau kepada pamannya Abi Talib. Kita jangan salah memahami syafaat Nabi Muhammad kepada pamannya, Pak. Artinya kenapa Nabi memberikan syafaat kepada pamannya Abi Talib? Syafaat bukan mengeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga, tidak. Pamannya ini berada di dalam neraka jahim. Neraka jahim, neraka kelima. Karena orang-orang musyrik itu semua berada di neraka jahim. Kalau nggak percaya nanti coba kunjungi nanti, betul apa enggak di kelima ini, Pak? Karena di yang kelima itu jahim. Di situ Abu Lahab, ya, Abu Jahal, Walid Al-Mughirah, As bin Wa'il, kemudian ya pamannya Abi Talib, itu di dalam neraka jahim level kelima.
Tetapi walaupun level kelima, ada yang lebih dahsyat lagi dari mereka, Pak. Di bawahnya, Pak, Hawiyah. Hawiyah itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia orang salat bersama Rasulullah tapi munafik dia. Dia berjihad bersama Rasulullah tapi munafik. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab jadi geng-geng roh ni, Pak. Walaupun kamu lagi dalam neraka nah lebih dahsyat lah burung sama-sama dengan Rasulullah tapi ingkar kepada Rasulullah ni, Pak. Dia berada di bawah sekali, neraka Hawiyah. Ya. Jadi neraka itu paling ke bawah, paling susah. Makanya Nabi Muhammad ketika memberikan syafaat kepada pamannya Abu Talib, artinya di neraka Jahim ada sebuah lembah. Dari lembah itu diangkat oleh Rasulullah ke atas sebuah batu, Pak. Itu saja permohonan kepada Allah, ya Allah, tolong ringankan sebentar pamanku. Diangkatlah ke atas. Itulah syafaatnya. Kenapa diberikan syafaat? Karena paman Nabi ini selalu dia menolong Nabi Muhammad SAW walaupun dia tidak beriman kepada Allah. Makanya syafaatnya dinaikkan ke atas sedikit. Jangan kita pikir, oh naik ke atas kamangat bacut. Tidak. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan begini, seringan-ringan azab neraka itu, kalau seorang pakai sendal meledak kepalanya, Pak, itu pakai sendal. Apalagi nggak pakai sendal, itu seringan-ringan azab neraka. Seorang itu dia memakai terompah atau sendal, dia berada dalam neraka, otaknya meledak dan mendidih otaknya, Pak. Ya, itu seringan-ringan azab. Ya, jadi artinya apa? Abu Talib, jangan kita pikir ketika diberikan syafaat oleh Rasulullah dia sudah bebas, tidak. Dia ringan sedikit, naikkan ke atas batu, ringan. Tapi ringannya itu apa? Dahsyat juga, ya, Pak. Dahsyat juga. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah, ini makna wail. Untuk siapa wail itu, celaka itu? Untuk siapa lembah neraka itu? Lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Apa maksud dia menulis kitab dengan tangannya sendiri? Apa maksudnya? Maksudnya menulis kitab dengan tangan, kan nggak mungkin dia tulis Taurat. Taurat kan sudah tertulis, Pak. Maksudnya apa? Dalam Taurat itu dia tambah lagi lafadznya. Di dalam Injil dia tambah lagi lafadznya. Dia tambah lafadz di dalam kitab itu. Jadi contoh ya begini. Di dalam Taurat, di dalam Injil itu babi itu haram. Babi itu haram. Coba lihat nanti dalam Injil terjemahan. Diharamkan babi. Haram babi, Pak. Dalam kurung babi liar. Ya, tapi babi jinak boleh, Pak, boleh. Mereka buat saja dalam kurung babi liar. Itu kan menambah-nambah. Tidak ada istilahnya sama Allah babi liar, babi jinak, tidak ada. Makanya babi yang mereka makan adalah babi yang mereka ternak di samping rumah itu mereka makan. Tapi babi liar tidak boleh makan. Ketika ditanya kenapa tidak boleh makan, coba lihat dalam kitab. Dalam kurung babi liar. Siapa yang buat itu? Mereka sendiri yang menambah, Pak. Inilah maknanya yaktubunal kitab biaidihim. Dia menulis-nulis, mengotak-atik kitab, mengotak-atik Injil atau Taurat. Tapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir As-Sa'di, apa kata beliau? Ghayyaru hukmal rajam bi hukmil jilid. Mereka sudah merubah hukum rajam menjadi hukum cambuk. Kita kan beda. Rajam dan cambuk itu beda. Kalau seorang dia itu sudah pernah menikah dan berzina, maka harus dirajam. Seorang lagi kalau dia belum pernah menikah kemudian berzina, maka cukup dicambuk saja. Dicambuk 100 kali dicambuk. Bani Israel merubah hukum rajam, cambuk saja, pekan matinya rajam mati, Pak. Ya, Pak. Rajam mati nanti. Makanya sama semuanya. Mau menikah tidak menikah cambuk. Kita bisa lihat saja kita dicambuk apa dirajam di sini, Pak. Cambuk. Padahal dia sudah pernah menikah. Sudah menikah dia berzina lagi, Pak. Sebenarnya bukan cambuk, rajam itu, Pak. Maka jangan jadi kita seperti Bani Israel. Merubah hukum itu dari hukum rajam menjadi hukum cambuk. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi makanya hukum rajam itu, kalau ada yang takut sama hukum rajam, berarti dia itu penzina, berarti. Takut dia, Pak. Tapi bagi orang yang tidak berzina, dia senang dengan hukum rajam, biarin saja. Biarin saja. Artinya apa? Jangan sembarangan orang berzina, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ada yang mengatakan begini, kalau lumayan kayak cambuk hana bepu daripada hana, Pak. Bukan begitu cara ngomongnya. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau melihat ibadah itu jangan lihat ke bawah, tapi lihat ke atas. Lihat ke bawah bagaimana? Si A dia cuma salat duhur saja. Salat asar tidak, maghrib tidak. Ditegur oleh orang lain. Kamu kenapa salat duhur saja? Dia melihat ke bawah. Wah, lumayan saya salat duhur. Coba lihat orang lain, mesak temayang tadi, Pak. Ya.
Dia salat pun tidak, apa-apa tidak. Jangan lihat ke bawah, tapi lihat ke atas. Lihat ke atas. Saya cuma salat zuhur saja. Asar tidak, apa-apa tidak. Si fulan semua waktu dia salat. Jadi jangan lihat ke bawah, lihat ke atas dalam ibadah. Jadi jangan lihat, ini sudah lumayan kita buat syariat Islam kita cambuk, daripada tidak boleh seperti itu. Lihatnya harus ke atas, tak boleh lihat ke bawah. Ya. Kalau enggak usah jalani hukum itu, Pak. Karena apa? Jelas sekali mana yang dicambuk, mana yang dirajam. Ya. Tapi apa Bani Israel ini dia merubah, Pak. Hukum rajam di dalam Taurat dia rubah menjadi hukum jilid, hukum cambuk. Kenapa? Karena takut mati, Pak. Kalau dicambuk kan enggak mati, Pak. Cambuk kan enggak mati. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Thumma yaquluna hadza min 'indillah. Ya, coba dibaca lagi. Ya, ini yang lebih parahnya. Itu thumma itu ya dulu ala tabaudil ahwal. Maksudnya apa? Menunjukkan pada waktu yang lama. Kejadiannya pada masa Bani Israel dulu, tetapi orang sekarang yang ngomongnya seperti itu. Ya, mengatakan apa? Itu kan dari Allah itu kan firman Allah itu. Ya. Atau ketika pada masa mereka ditanya, "Kenapa dirubah?" Tidak kami rubah, ini kan dari Allah ini. Ya seperti ini. Ya. Nanti ada juga orang yang menekuni Al-Quran, Pak. Tambah-tambah, Pak. Ini pemahamannya begini. Padahal hana, Pak. Itu tidak jauh beda dengan Bani Israel dan Yahudi juga, Pak. Dia tambah-tambah. Makanya kita itu tidak ada kapasitas kita untuk menambah dan mengurangi, Pak. Makanya untuk apa? Pembendaharaan ilmu kita membutuhkan kepada ulama-ulama yang lain untuk bisa memahami ayat ini. Maka kita butuh kepada tafsir ini, dan lain sebagainya. Ada seorang jamaah bertanya ke saya begini. Al-Quran kan satu, tafsir kok banyak sekali. Lihat tafsir, Pak. Tafsir itu kok banyak sekali. Sama saya pribadi, saya ada 20 tafsir, Pak. Kalau kita lihat bukan 20 tafsir itu, Pak. Banyak, bahkan tertuh tafsirnya, Pak. 100 tafsir. Ada tafsir tasawuf, ada tafsir bahasa, ada tafsir hadis. Hadis nanti banyak sekali tafsir. Untuk apa? Supaya kita bisa memahami ayat itu supaya tidak keliru. Dari segi bahasa kita lihat, dari segi hadis kita lihat, dari segi riwayat kita lihat, dan lain sebagainya. Semua itu satu. Jadi jangan membuat kita bingung. Nanti ada yang bertanya, saya belajar tafsir apa saya? Kenapa begini? Tetapi kita kenapa menggunakan tafsir Baitawi? Karena Baitawi itu sudah mewakili, bahasa ada di situ, riwayat ada di situ. Ya, nampak. Kemudian Imam Baitawi mengatakan, wa ana amilu ila asy-Syafi'i. Saya lebih condong kepada pendapat Syafi'i. Makanya nanti setiap ada apakah Al-Fatihah, apakah fikih dan lain sebagainya, itu semuanya pemahaman-pemahaman Imam Asy-Syafi'i yang diungkapkan oleh Imam Al-Baitawi. Kenapa? Karena beliau lebih condong kepada Imam Asy-Syafi'i. Maka tafsir Al-Baitawi kenapa familiar sekali di Aceh, Pak? Dan familiar di Indonesia. Karena apa? Pemahaman Imam Baitawi lebih condong kepada Imam Asy-Syafi'i. Dalam belutu bagaimana beliau jelaskan. Tapi beliau tidak memungkiri pendapat orang lain. Menyogotanya pendapatnya kebetul. Je, wih talah mendumi. Anda betul. Nya, Mbak. Ada kok anda betul, Mbak. Ada kok betul ya, Mbak. Itu juga tidak boleh, ya, Mbak. Itu tidak boleh. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Oke, ya, Mbak. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Untuk apa mereka ngomong seperti itu? Untuk apa mereka ngomong enggak apa-apa ini? Allah sudah berfirman begini, padahal kan tidak ada, Pak. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Ya, coba dibaca. Bukan. Sebelumnya. Ya, untuk menjual dengan harga murah. Apa maksudnya? Untuk menjual dengan harga murah. Dia mau menjual akidahnya untuk dapat dunia. Dia ingin menjual keyakinan dia untuk dapat dunia. Maka dia permudah. Ditanya, ini bagaimana kita korupsi? Korupsi bacut, hana bepu. Ya, dari fatwa beliau, Pak. Hana bepu, cok hana bepu. Yang hak kita nyoci nih, Pak. Gimana hak korupsi memang kehanjut nih, Pak? Sudah jelas dalam Al-Quran, tidak boleh itu. Ini saya riba sedikit, bagaimana Pak ulama ini? Oh, tidak apa-apa itu, sikit-sikit tidak apa-apa. Ya, Allah sudah maafkan, itu tidak apa-apa. Pandai dalil seperti itu, Pak. Jadi artinya apa? Mereka untuk mendapatkan sesuatu dari dunia ini, Pak. Maka mereka menjual harga dirinya, Pak. Sehingga hana yumle kan, Pak. Tidak ada lagi harga diri sama orang lain. Sehingga apa? Sudah dinilai oleh orang lain, si fulan itu harganya sekian juta, si fulan sekian juta, si fulan sekian juta. Kayak boh yumle kok, Pak. Tidak ada nilai lagi kita, Pak. Jadi lam ini maknanya lam ta'lil namanya. Untuk apa? Mereka merubah Taurat, interpelasi Taurat itu dengan macam-macam pemahaman, termasuk juga Al-Quran. Dia menerjemahkan Al-Quran menurut keinginan dia, Pak. Menurut keinginan dia.
Dia menambah-nambah, ini maknanya pasti begini, ini pasti begini. Ya, untuk apa itu? Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan dunia saja. Maka Allah mengatakan thamanan qalila, itu kecil sekali dunia itu. Kalau kamu ingin mencari dunia dengan hal itu, rugi kamu, kata Allah. Itu kan kecil sekali itu. Maka dunia itu, kenikmatan yang ada dunia, kan Allah sudah mengatakan mata'on. Mata'on itu apa? Hanya bagian kecil saja kenikmatan. Kalau dibandingkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit sekali nikmat itu. Ya, sedikit sekali. Nikmat yang kita kejar, kan bodoh kita, Pak. Cuma mengejar nikmat yang sedikit. Padahal nikmat yang lain kan banyak. Nikmat di alam barzah diberikan oleh Allah, nikmat ketika mau meninggal dunia, nikmat dibangkitkan di padang mahsyar, nikmat ketika berada di dalam surga. Kita yang kita kejar cuma dunia saja kita kejar. Setelah dunia habis tidak ada apa-apa lagi. Ya. Sudah, sudah habis waktu nih, Pak. Ya, kita lanjut besok lagi. Besok satu hari lagi, Pak. Besok satu hari lagi. Jadi besok kita lanjutkan ini, kemudian kita lanjutkan lagi ayat 80. Ini apa yang tidak benar yang mereka katakan? Kata mereka apa? Yang masuk surga itu cuma Yahudi saja dan Nasrani, lain masuk neraka semua katanya. Ya. Maka menyona urung pegah minat. Nyo kamu tak mau surga, aja neraka. Yahudi ci berarti mah. Ya, tidak ada jauh beda dengan Yahudi. Karena Yahudi sendiri mengklaim kalau masuk surga itu mereka, lain masuk neraka. Itu pemahaman yang keliru dan salah. Maka kita tidak boleh mengkutus orang lain. Penduduk neraka itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Bukan kita yang ini kan. Itu penduduk yang masuk surga ke kamu betul. Ya, kami rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaat bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.